Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Ad-Dasuqi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ad-Dasuqi rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Ummul Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Sanusi rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 3 dan ini adalah video yang keempat. Kita lanjutkan ke qauluhu summa innal mahdzufati al-muqaddarati fil Qur'an kal muta'alliqi al-muqaddari fi basmalatil kitabil aziz. Ini ada sedikit masalah yang cukup dakik, tapi disajikan dan dikemas oleh muhasyi, yakni Syekh Muhammad Ad-Dasuqi, dengan begitu simpel dan presisi. Bahkan bisa dikatakan konsepnya adalah Q&A, tanya dan jawab. Kita umpamakan dalam sebuah cerita, ya, Khalid dan Zaid. Di suatu sore ada obrolan di antara keduanya. Khalid nanya ke Zaid, kamu suka baca bismillah enggak kalau mau makan? Zaid jawab, ya kalau ingat baca, kalau yang enggak ingat ya enggak baca. Ya, Khalid bilang, sebaiknya bacalah Zaid, karena basmalah itu menjadikan makananmu menjadi berkah. Kalau kata orang tua menjadi daging, ya. Kemudian apalagi kegiatan yang kamu sering awali dengan basmalah? Ya, kalau ingat dipikir-pikir yang lain banyak juga, Lid. Saya mau minum baca bismillah, saya keluar rumah baca bismillah, saya mau bekerja berwirausaha baca bismillah, saya mau buka pintu lemari pun, mau ngambil baju baca bismillah. Nah, Khalid menjawab begini, itu bagus, tingkatkan. Makanya basmalah ini muta'allaqnya ini muqaddar. Tahu kenapa bisa muqaddar? Itulah rahasia dari balaghahnya jumlah tarkib basmalah. Muta'allaqnya di muqaddar, sehingga posisinya bisa fleksibel untuk kegiatan apapun. Tetap sebut nama Allah dalam setiap kegiatan yang engkau kerjakan, baik berupa ibadah maupun muamalah ataupun muasyarah. Ketika mau sholat baca bismillah, mau wudu baca bismillah, mau misalnya zikir, mau baca wirid, ya, mau tirakat baca bismillah. Itu balaghahnya jumlatul basmalah, jadi simpel. Akan tetapi saya mau kasih tahu ke kamu, ini bismillah ini kan salah satu ayat dalam kitab suci Al-Quran. Benar nggak? Benar, Lid. Bismillah itu ada dalam setiap awalan surat kecuali surat Bara'ah. Dalam surat Al-Fatihah ada basmalah di atasnya. Dalam surat An-Nas di atasnya ada basmalah. Dalam surat Al-Falaq ada basmalah. Ada dalam surat Al-Ikhlas ada basmalah, dan seterusnya. Berarti kamu percaya dan meyakini bahwa basmalah ini termasuk ayat dari kitab suci Al-Quran. Benar.
Bahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i ya basmalah itu termasuk ayatun minal Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, ketika basmalah itu termasuk ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah punya muta'alaq misalnya aqra'u, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah muta'alaqnya ini termasuk daripada Al-Quran atau tidak? Dan masing-masing dari dua opsi ini ketika masuk dari Al-Quran, ya, maka seolah-olah Al-Quran membutuhkan kalimat yang lain. Di Bismillah ini butuh kepada aqra'u muta'alaq, karena jar majrur jumlah basmalah ini tidak bisa berdiri sendiri dalam tarkibul kalam. Nah, itu sebuah nuksun, kekurangan. Kalau begitu, bagaimana kalau basmalah ini atau si muta'alaqnya ini, ya, si muta'alaqnya ini, aqra' ini bukan termasuk dari Al-Quran, bukan. Ini dilema juga. Maka berarti susunan Al-Quran ini kan qadim, ya. Al-Quran kalamun qadim. Ini aqra'u ini baru, hadis, mengakibatkan murakkab minal qadim wal hadis fahuwa hadis. Zaid geleng-geleng kepala, garuk-garuk kepala. Iya, benar juga. Gimana ini solusinya? Nah, makanya Syekh Muhammad Ad-Dasuki di sini mencantumkan ini Tsumma, kemudian ini ada istinaf, innal mahdzufati, sesungguhnya muta'allaqnya huruf jar yang dibuang, al-muqaddarata yang diperkirakan fil Qur'ani, halnya tetap berada dalam kitab suci Al-Quran, ya. Misalnya dalam Al-Quran banyak juga huruf jar, ya, bukan cuma basmalah ba huruf jar ismi majrur, ya, banyak, ya. Dalam Al-Quran itu huruf jar ada semua, ada fi, ada lam, ada kaf, ada ala, ada min, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau muta'alaqnya ini muqaddar semua, ya? Seperti contoh, ambil simpel, ya, kalau muta'allaqi seperti contoh muta'allaq misalnya aqra'u, aku membaca, al-muqaddari yang disimpan fi basmalatil kitabil aziz, dalam jumlah basmalah kitab suci Al-Quran yang mulia. Alladzi muqaddar huwa, yang adapun alladzi yaitu aqra'u, misalnya aku membaca, atau aku membaca masalan umpamanya, ya. Alladzi huwa, alladzi misalnya aqra'u ini muta'allaq ini, huwa yang adapun itu aqra'u itu min kalamil hawadis, dari ucapan kita makhluk, ya. Nah, ini bagian dari Al-Quran atau bukan? Kita misalnya aqra'u bismillahirrahmanirrahim, aku membaca atau aku menulis tulisan ini, karya tulis ini dengan membaca basmalah. Nah, ketika basmalah ini adalah bagian dari Al-Kitabul Aziz, ya, atau kitab suci Al-Quran, bagian dari ayatnya, apakah ini masuk ke Quran atau tidak? Di dua opsi ini dilematis, ya. Dua-duanya tidak bisa. Jawabannya kila diucapkan. Ini ada khobar inna, ya, kila di sini. Ini mu'taridah banyak sekali, panjang. Jadi ini inna amil, mahdzufati isim. Nah, di sini kila menjadi khobar. Itu kila diucapkan. Apa innahu, lafaz innahu. Innahu sesungguhnya muta'alaq tatasi aqra'u, yaitu minal Quran, dari bagian dari Quran. Jadi si Zaid menyatakan lid, ya udah aqra'u itu, ya,
masukin aja ke Al-Quran. Wakila dan diucapkan apa innahu lafaz innahu sesungguhnya muta'alaq atau aqra'u ini yaitu laisa bukanlah aqra'u itu minhu tetap di antara sebagian Quran. Ada opsi yes masuk Quran, kemudian ada Umar temennya lagi ya nguping di situ. Lid, kalau kata saya mah ini muta'alaq bukan bagian dari Quran lah. Ngapain kita ngada-ngadain, berarti kita nambah sendiri dong ayat yang lain, kan itu nggak etis juga. Kamu ini pakai setuju nggak? Pokoknya saya menyatakan muta'alaq basmalah itu bagian dari Quran ya, karena basmalah itu tidak sempurna kalimatnya ya, jar majrurnya dan sifat sajanya. Bismillahi jar majrur, rahmanirrahim sifat, itu jumlah naqisoh. Jadi mau nggak mau saya, kata si Zaid, menyatakan ya masuknya ke Quran lah. Umar bilang laisa minhu, kamu ini Lid suka nambah-nambahin. Nah, kamu ini suka nambah-nambahin aja ya. Bukanlah, itu bukan. Gak enak kita nambahin Qurannya. Nah di sini wa fi kullin, dan yaitu tetap di dalam satu persatu min kilain, dari dua kil ini, kil innahu minal Quran wa kil innahu laisa minhu, nizrun, ada kajian yang dakik. Ini saya sudah bikin skemanya ya. Jadi di sini bismillah itu fi awali kulli syai'. Apapun pekerjaan kita awalilah dengan basmalah agar berisikan harapan dan doa beserta ikhtiar kita ya. Dan secara reguler tentu saja muta'alaqnya adalah abtadi'u ya. Bismillah, aku memulai apa saja dengan basmalah. Ini fi'il, ini selaku muta'alaq, dan ini ba huruf jar muta'alliq terkait dengan abtadi'u. Dan ketika bismillah ini adalah kita kaji sebagai bagian ayat dari Al-Quran, maka katakanlah aqra'u, aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah statusnya ini aqra'u tentu saja min kalamil hawadith. Kita yang mengucapkannya dalam hati, aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah ini min Al-Quran. Zaid bilang, Lid, masukin aja ke Quran. Ini kata si Umar, jangan Lid, ini bukan Quran, ente nambahin aja Ed. Ya. Khalid bilang, oke Ed, kita bahas yang punya kamu dulu ya. Kamu mengujinya sampai mana? Soalnya begini Ed, kalau misalnya si aqra'u ini masuk kepada bagian Quran, nanti ta'liful Quran minal hadith wal qadim ya. Quran nanti tersusun dari ucapan kamu aqra'u sama bismillah, kalamun qadim. Kalamun hadith kamu muta'alaq itu bikin aqra'u, kemudian ada kalam qadim ya, firman suci Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Nanti wal murakkab minal hadith wal qadim fahuwa hadith, akhirnya hancur semua. Ya juga ya, misalnya ada emas, bahannya ada asli ada palsu, ketika dinilai ke sebuah pameran pasti ini dia akan dianggap palsu, yang asli ini gak dianggap ya. Fal Quran hadis, maka jawabannya pasti Quran itu hadis. Nah jadi bingung sendiri, kumaha ya Lid, kumaha ya. Nah, ini jawabannya. Nggak mengapa kamu bilang aqra'u bagian dari Quran. Nah itu yang saya harapkan Lid. Nah nanti kamu mindsetnya begini, al-kalam huna fil Qur'anil lafzi hadithun fi jami'i ajzaihi. Jadi Quran itu ada dua macam, atau dua versi. Ada kalamun qadim fil lauhil mahfuz, ada yang ditaruh di atas meja di rumah kamu ya, itu Quran. Nah Quran ini sifatnya hadis, ada percetakannya, ada tulisannya, ada hurufnya, kemudian dipelajari, ada tajwidnya dan seterusnya. Ini hadis.
Nah, nanti kamu boleh menyatakan aqra'u ini bagian dari kalamun hadis, bagian dari sini ya. Jadi basmalah ta'alluq kepada aqra'u adalah versi kalamun hadis ya. Jadi fi jami' ajza'i. Jadi kesimpulannya fala mahdzuru fi luzumil hudus. Jadi kalau misalnya fal Qur'an hadis karena dia murakkab minal hadis wal qadim, itu tidak mengapa. Ya memang statusnya dicetak, disebarluaskan, diperjualbelikan, ya itu berarti statusnya adalah luzumil hudus dan itu la mahdzur. Ya, ora opo-opo. Cek orang Jawa tema. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Ed, ini versi yang kedua loh. Kamu setuju ya? Aqra'u itu bagian dari Quran, Ed? Iya. Saya mau nanya lagi, Ed, ke kamu, kata Khalid. Nanti kalau misalnya Al-Quran ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini kalamun mu'jizat, dan ini aqra'u bikinan kamu, muta'alaq ya. Kamu kalau bikin itu enggak mu'jiz ya. Enggak mukjizat kamu itu. Keramat pun enggak kamu itu. Iya ya. Nah, nanti ta'liful Quran minal mu'jiz wa ghairil mu'jiz. Nanti Quran oplosan antara kalam mukjizat dengan kalam ecek-ecek dari orang awam kayak kamu, Ed. Nah, nanti wal murakkab minal mu'jiz wa ghairil mu'jiz fa huwa ghair mu'jiz. Ya. Kalau ada ucapan di situ misalnya sebuah buku sempurna ya. Isinya rapih per babnya. Tapi di situ ada tulisan ya, misalnya ghair mu'jiz, artinya kalimat tidak etis ya, misalnya nih penulisnya mencantumkan dengan kesimpulan 1 tambah 1 sama dengan 4, maka kebenaran inilah yang harus diyakini. Nah, ini sebuah kebodohan. Ini hancur semua karya tulis ini. Kebodohan satu saja ini bisa hancur semua. Karya tulis biasa pun bisa hancur lebur auranya hanya karena kesalahan yang sedetik ini. Salah kutip misalnya nih. Misalnya seharusnya Nazom Alfiyah itu ditulis oleh Ibnu Malik misalnya, tapi kamu menulis footnote-nya Syekh Ibrahim Al-Bajuri misalnya, footnote-nya salah aja satu, ini ambruk semua karya tulis kamu. Apalagi ini statusnya adalah kalamun qadim, firman suci Al-Quran. Kalau ada yang ghair mu'jiz langsung ambruk semuanya, aura kehebatannya hilang, mukjizatnya hilang. Faktanya Al-Quran itu abadi sepanjang zaman. Jadi fal Quran ghair mu'jiz. Bagaimana? Jadi kamu menjawab. Ditanya begitu sama Khalid, Zaid langsung angkat tangan. Udah Khalid, saya nyerah. Nah, Khalid menjawabnya begini. Gini, Ed. Pernah dengar nggak ada ayat dalam surat Al-Baqarah bunyinya begini. Fa'tu bisuratim mimithli wad'u syuhada'akum min dunillah. Nah, ini kata kuncinya bisuratin. Al-Quran itu status mu'jiznya adalah ketika dia berbentuk satu surat secara utuh. Bukan potongan ayat 1, 2 ya. Minimal 3 lah. Dalam surat Al-Ikhlas ya. Atau surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini 3 ayat sudah mu'jiz ya. Jadi bukan 1-2 ayat ya. Bukan, ini Bismillahirrahmanirrahim katakanlah 1 ayat. Jadi dia tidak mu'jiz, Ed. Dan kalaupun kamu tambah di situ aqra'u, itu tetap tidak mu'jiz. Contohnya begini. Sanadul man'i, ini kesimpulannya. Sanadul daf'i. Bantahan dari saya, Ed, kalau kamu paham ya. Murakkab minal mu'jiz wa ghairul mu'jiz fa huwa ghairul mu'jiz. Ini jawabannya. Anna majmu'al Qur'an
wa kulli surati minhu wa kulli thalathi ayatin minhu mu'jiz. Batasannya mu'jiz Al-Quran itu adalah satu surat utuh atau minimal 3 ayat ya, 3 ayat. Jadi ma'anal ayat wal ayatin ghairi mu'jiz. Nanti kalau satu ayat atau 2 ayat itu nanti enggak mu'jiz ya. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini bisa ditandingi oleh para ahli sastra. Tapi kalau udah 3 ayat berat. Satu ayat lagi itu berat. Jadi 3 ayat, apalagi satu surat penuh, sangat berat sekali ya. Nah, jadi ada batasan tertinggi untuk menyentuh status i'jaz. Kesempurnaan balaghah Al-Quran itu terkumpul dalam satu surat atau minimal 3 ayat dan atau satu surat dengan komposisi 3 ayat. Contohnya surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kautsar. Ya, perbandingannya begini. Ed, ini kata Khalid lagi. Apa Lid? Kamu pernah dengar pesantren Gontor yang luar biasa itu? Tahu dong, seorang di Jawa, di timur, barat, maupun tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu tahulah Gontor, pernah dengar. Pesantrennya bagus ya, bagus banget Lid. Bahkan kalau muda lagi mas saya pengen masuk ke Gontor ya, atau anak saya pengen mondok di situ di Gontor. Nah begini, katakanlah di Gontor itu ada tingkat atau jenjang pendidikan SD. Tentunya unggulan dibandingkan SDN Kemiri 3, SDN Kampung Sawah 3, SDN Sukamulya 3 misalnya. Itu ecek-ecek. SD di Gontor itu sangat berkualitas. Tapi begini, bisa nggak ijazah dari Gontor ini yang masih tahap SD pakai kuliah? Jawabannya bisa nggak? Nggak bisa ya. Sama kayak gini, silet itu tajam tapi tidak bisa memotong kayu yang tebal. Jadi ada batasannya. Silet tajam tapi untuk kertas, untuk daun ya, untuk kardus yang tipis itu ijazahnya di situ. Ada batasan untuk ijaz. Meskipun Gontor sehebat apapun, tetap dia sekolahnya lulusan SD, mau masuk kuliah pasti ditolak karena ada jenjangnya. Nah, jadi ada 2 poin ya. Kita ulangi ya Ed, ini khusus buat kamu Umar nanti ya, kamu saya jelaskan kata Khalid. Jadi baik minal Quran ada 2 versi, ta'liful Quran minal mu'jiz wa ghairil mu'jiz, dan ta'liful Quran minal hadis wal qadim. Silahkan diulang, ini bantahan dari Khalid. Sekarang ke Umar. Mar sini. Ed, kamu udah beres Lid. Nah sekarang Umar kemari. Kamu bilang ini aqra'u muta'allaqnya basmalah itu bukan termasuk Al-Quran. Ya jelas Lid, nanti kita suul adab, masa masukin aqra'u jadi ayat suci Al-Quran? Ya enggak lah, itu ucapan kita orang awam. Nah, nanti begini Mar ya, fayalzamu ihtiyajul Quran li ghairih wala khafa'a anna dzalika nafsun. Nanti efeknya kalau ba basmalah ini perlu ta'alluq, ini statusnya adalah nuqsun. Masa iya kalam qadim butuh kepada kalam hadis? Itu kan jelek banget kesannya. Kata Umar, ya juga ya. Iya. Nah, jawabannya gini Mar, la nusallim ihtiyajal Quran ilaih min haitsu tamamil ma'na bih. Bismillah itu udah sempurna sebenarnya Mar, tidak perlu aqra'u. Iya juga sih, Bismillah ya sendirian aja dari dulu dia ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ada aqra'u mau enggak dia sempurna ya. Gitu. Jadi ihtiyajul Quran ilaihi min haitsu tamamil ma'na la nusallim, kami tidak terima.
Ini dauhnya Syekh Muhammad Ad-Dasuki. Hatta takuna nufsun, sampai kesannya jelek banget sih masa kalam qadim butuh kepada kalam hadis ya. Kita lanjutkan. Bal fi inzalil Quran ma'a hadhihi taqdirat kamalul kamal. Wa hadha huwa ainul balaghah. Memang sempurna kalau basmalah itu enggak nyantumin muta'alaq. Ya pertama tadi fleksibilitas ya, bisa dipakai apa saja. Dan yang paling terutama itu adalah untuk qasar ya, supaya ringkas saja. Contohnya begini. Surat dari Presiden Pak Prabowo ya. Pak Prabowo mau bikin surat kepada Presiden Amerika, Presiden Donald Trump. Di situ ditulis kepada Bapak Presiden Donald Trump yang terhormat, yang sedang minum kopi bersama ajudannya, tapi sudilah kiranya membaca tulisan ini karena isinya sangat penting terkait kerjasama dua negara. Kemudian dituliskan di sini, kerjasama itu adalah bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial. Tapi Prabowo mencantumkan lagi, sebenarnya saya juga lagi capek nulis ini ya, tapi berhubung tugas negara dilaksanakan. Nah ini seharusnya diringkas, tidak perlu, ini langsung to the point seharusnya. Ini kalimat-kalimat yang menyatakan tidak penting harus dibuang. Justru kalau dicantumin semua, misalnya Prabowo ya, kepada Presiden Donald Trump, ini sebenarnya yang ngetik bukan saya, tapi asisten saya, namanya Pak Hendro misalnya. Ini Pak Hendro gak usah dicantumin, ya gak usah. Ringkas saja, seperti suratnya Raja Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Singkat saja, to the point. Begitu juga dengan basmalah. Ya. Jadi basmalah dengan disingkat saja basmalah itu bismillahirrahmanirrahim itu huwa ainul balaghah, itu sastranya di situ. Bahkan kalau misalnya basmalah ini nyantumin banyak sekali muta'alaqnya di belakang sini, itu malah nuqsun. Itu jawaban dari Syekh Ad-Dasuki rahimahullah ya. Nanti kita bahas di sini. Wa fi kullin nizrun, baik Zaid yang menyatakan innahu minal Qur'an, baik Umar yang menyatakan innahu laisa minal Qur'an, ada nizrun. Amal awal, adapun yang pertama, bermaksud aku, yakni Syekh Ad-Dasuki, ja'lahu kepada menjadikannya itu muta'alaq minal Qur'ani, termasuk bagian dari kitab suci Al-Quran. Fayalzamu, maka talazum akli, otomatis alaihi atas itu al-awal ya, itu ja'luhu minal Qur'an. Apa ta'liful Qur'an, tersusunnya kitab suci Al-Quran, ayat Quran, bismillah, minal hadis, dari kalam hadis tadi muta'alaq wal qadim dan qadim ya. Jadi itu efeknya yang pertama di sini ya. Sesi pertama. Dan nanti ini sesi kedua. Jadi Zaid, khusus buat kamu saya kasih 2 sesi, dan untuk kamu Mar, karena jawabannya simpel, laisa minal Quran, ini 1 sesi saja. Kita lanjutkan. Wal murakkab, dan adapun kalam yang tersusun minal qadimi, dari kalam qadim, wal hadithi, dan kalam yang baru yaitu hadis. Kalam yang tersusun baik dari qadim dan hadis, ini masih ke kamu obrolannya, maka statusnya adalah hadis. Fayalzamu, maka pasti apa, anal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu hadisun, nanti baru. Wayalzamu, dan pasti juga alaihi atas itu awal, ja'aluhu minal Quran, ini sesi kedua ya antara mu'jiz wa ghairul mu'jiz. Alaihi atas ucapan kamu yang menyatakan muta'alaq masuk kepada Al-Quran, aydan halnya juga apa ta'lif ini ya, ada suatu ta'lif sesuai di sini, ta'liful Quran, ta'liful Quran, tersusunnya Al-Quran minal mu'jizi, dari yang menjadi mu'jizat ya. Wa dan adapun mu'jiz yaitu kalamullah, firman Allah, wa ghairil mu'jiz,
dan yang tersusun dari selain mu'jiz yaitu muta'allaq muqaddar wahu, dan adapun ghairul mu'jiz yaitu al muta'allaqu jumlah fi'liyah, katakanlah ya aqra'u, al muqaddaru yang disimpan. Nanti sesi kedua ya Quran bisa tersusun dari mu'jiz wa ghairul mu'jiz. Wal murakkabu, dan adapun yang tersusun, kalam yang tersusun minal mu'jizi, dari kalam mu'jiz, wa ghairil mu'jizi, dan kalam ghair mu'jiz, yaitu ghair mu'jiz. Ya, akhirnya ambruk semua ya. Seperti tadi, tulisan sebaik apapun karya tulis ya, misalnya oleh Profesor Dr. Ahmad Sahroni ya, itu bikin tulis footnote-nya salah. Bikin rujukan Alfiyah Ibnu Malik itu seharusnya karya Ibnu Malik, tapi di sini Alfiyah ditulisnya oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ambruk semua itu karya tulisnya. Jadi sehingga ghair mu'jiz. Failzamu, maka pasti apa anal Quran, sesungguhnya Quran yaitu ghair mu'jiz, tidak mu'jiz. Titik. Wa amma tsani, dan adapun yang kedua ya, ini untuk kamu Umar ya. Ani bermaksud aku, yakni Syekh Ad-Dasuki, ja'alal muqaddarati, kepada menjadikan yang diperkirakan itu, muta'allaqnya itu, min ghairil Qur'ani, dari selain Al-Qur'an. Mar, kamu bilang muta'allaqnya itu bukan Al-Qur'an ya. Failzamu, maka pasti mar, alaihi, atas itu, tsani ya ghairul Qur'an, apa ihtiyajul Qur'ani, membutuhkan Al-Qur'an, li ghairihi, kepada selain Qur'an. Wala khufa'a, dan tidak samar lagi, anna dzalika, sesungguhnya ihtiyaj itu nuqsun, cacat. Nanti mar, kalau misalnya aqra'u muta'allaqnya itu bukan termasuk dari Al-Quran, nanti kesannya Quran butuh dong ya kan. Fa yalzamu alaihi ihtiyajul Quran li ghairihi wala khufa'a dzalika nuqsun. Titik. Ujiba, dan dijawab min tarafil awali, dari sisi yang pertama ya. Sisi yang pertama, al-qail, yang menyatakan, annaha, kepada innaha ya, ini pakai kasrah, innaha, kepada sesungguhnya muqaddarat itu minal Quran, daripada Al-Quran. Mar, saya mau ngobrol ke si Zaid dulu ya. Gini Ed, kamu bilang muqaddarat itu, muta'allaqat itu, atau aqra'u itu contohnya masuk kepada Al-Quran. Ini jawabannya. Ujiba min tarafil awal al-qail innaha min al-Quran. Bi annal kalam, sesungguhnya obrolan kita, kalam di sini. Annal kalam, sesungguhnya kalam tadi basmalah, huna di sini obrolan kita. Annal kalam, sesungguhnya obrolan kita ya. Huna di sini ya, bi muta'allaq basmalah. Fil Quran lafzi, tentang Quran lafzi ya, yang dicetak tadi. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, yaitu mewujud anal Quran, kepada sesungguhnya Al-Quran al-lafziyah, yang lafzi itu, bijami ajzaihi, dengan seluruh bagiannya Quran lafzi itu, haditsun hadis. Ya kalau memang Quran misalnya ada tulisan di sini Bismillahirrahmanirrahim, ini lafaz ini, tulisan ini, huruf ini ta'alluqnya kepada aqra'u, itu boleh ya. Yang memang fala mahdzura, tidak ada larangan, yaitu mewujud fi luzumil hudus, dalam statusnya itu tentang hudus baru ya. Titik. Wa yadfa'u, dan wa yudfa'u, katakanlah mabni majhul. Wa yudfa'u, dan ditolak apa, al-iradu tsani, tuntutan yang kedua, biman ikaunil murakkab, bahwasanya larangan adanya kalam yang tersusun minal mu'jiz, dari kalam mu'jiz, wa ghairil mu'jiz, dan kalam yang tidak mu'jiz, yaitu ghair mu'jiz, tidak mu'jiz. Nanti murakkab minal mu'jiz wal mu'jiz, ya ghair mu'jiz, itu tertolak. Masih sesi kedua ya, ini buat kamu di sini. Ta'liful Quran minal mu'jiz wa ghairil mu'jiz. Ini jawabannya. Wasanadul man'i, adapun jalur penolakan ini yaitu anna majmu'al Quran, sesungguhnya kumpulan Al-Quran, wa kulla suratin, dan setiap surat, minhu, yang tetap dari Al-Quran, wa kulla
La ya, wa kulla salasi ayatin, dan setiap 3 ayat minhu dari Quran itu mu'jiz, adalah mu'jiz, tidak bisa ditandingi ya. Jadi statusnya adalah satu surat atau keseluruhan Quran secara penuh, kemudian keseluruhan tiap suratnya secara penuh, atau minimal 3 ayat terpisah, atau 3 ayat dalam satu surat. Misalnya surat Al-Ikhlas dan Al-Kautsar, itu mu'jiz. Jadi batasannya adalah seperti itu, 3 opsi. Quran secara penuh, surat secara penuh, atau 3 ayat minimal, statusnya baru mu'jiz. Ma'anal ayata, beserta sesungguhnya satu ayat, wal ayatain, 2 ayat itu ghair